Timnas kita kan sekarang sedang bermain di U17. Nah, Malaysia ini nggak ikut. Oh, nggak ikut? Oh, nggak lolos? Kasihan kita. Halo Bolaneters dimanapun kalian berada. Ya, setelah sempat libur ya kita ya, sempat libur beberapa International break. Setelah international break kita kembali lagi di edisi Bareng Bola kali ini masih dengan saya host kalian yang unyu Serafin Nuspasi dan rekan saya Asad Samsul Arifin. Dan kita balik lagi di Bareng Bola karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu siapa Mas Asad? Timnas tetangga kita Malaysia. Woi, kenapa kok Malaysia sendirian? Timnas Malaysia sendirian? Malaysia itu tertinggal. Tim nasionalnya ya tertinggal, nggak lolos, belum lolos Piala Asia. Terus yang senior, yang U23, yang terbaru yang U17. Timnas kita kan sekarang sedang bermain di U17. Nah, Malaysia ini nggak ikut. Oh, nggak ikut. Oh, nggak lolos. Kasihan kita. Thailand sama Vietnam kan lolos. Lolos sama Indonesia ya malah. Oke. Kasihan lah. Oke, Bolaneters, sebelum kita masuk ke pembahasan Bareng Bola kali ini, kami mumpung masih suasana lebaran, kami mau mengucapkan dari redaksi Bolanet, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan kami kalau misalnya ada ya kata-kata yang salah, menyakiti perasaan. Iya, menyakiti hati Bolaneters, apalagi fans MU ya yang sering kita rujak di sini. Jadi mohon maaf sekali lagi ya Bolaneters. Nah, untuk edisi Bareng Bola kali ini Bolaneters, tadi mungkin udah agak disinggung sedikit oleh Mas Asad. Timnas Indonesia U17 lagi bertanding di Piala Asia U17. Kemarin di pertandingan pertama cukup mengejutkan ya. Iya, mengejutkan berhasil mengalahkan finalis edisi tahun 2023 Korea Selatan dengan skor 1-0. Dan ini juga membuka pintu ya untuk menuju ke Piala Dunia U17. Nah, tapi kita di edisi kali ini nggak akan terlalu banyak membahas soal kiprahnya Timnas Indonesia U17. Kita tidak akan terlalu membahas kemarin menang gimana sama Korea Selatan, tapi kita mau fokus di orang otak di balik Timnas Indonesia U17, yaitu Coach Nova Arianto. Betul. Nah, mungkin sebagai Bolaneters sudah tahu ya, Coach Nova ini kan dulu sempat pegang tim U16 ya. Dia U16 ya. U16 sempat lanjutannya kan tim. Iya. Kan? Terus dia juga dulu kan sempat asistennya Sintayong dulu ya, dia asisten Sintayong terus di tahun. Nah, yang menarik adalah Bolaneters, kenapa hari ini kita mau bahas, sebenarnya bukan bahas Coach Nova Arianto secara spesifik ya, tapi kita mau membahas bahwa ada tren baru nih di sepak bola Indonesia di belakangan kali ini, yaitu adanya apa ya, kalau bisa dibilang kebangkitan ya. Betul. Bisa dibilang adalah kebangkitan dari pelatih-pelatih lokal muda dan berbakat. Nah, mungkin Mas Asad bisa kasih sedikit penjelasan ke Bolaneters ini. Pelatih muda ini yang kayak gimana sih? Ya, jadi kalau kita lihat BRI Liga 1 ya, di sekarang ini berarti udah masuk pekan ke 28 ya. Sekitar 27 atau 28 ya. Itu hanya ada satu pelatih lokal yang tersisa. Iya, satu pelatih lokal. Imran Nahumaruri dari Malut United. Kalau kita lihat gambaran itu kayaknya pelatih lokal kita kok suram banget nih. Iya. Tapi ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan di level-level yang lebih bawah atau di sisi yang lain, ada banyak pelatih muda generasi baru ya. Generasi baru mulai muncul. Salah satunya Nova Arianto. Selain itu ada beberapa nama lain. Misalnya yang kemarin rame karena sempat diundang Patrick Kluivert untuk wawancara, ada Zulkifli Syukur. Oh ya, sempat di asisten untuk wawancara jadi asisten kan. Itu melatih di Persela Lamongan. Lalu ada Muhammad Nasuha. Wah, Nasuha juga. Nasuha yang sebelum ada istilah Haji Witan dengan perban di kepala itu Nasuha 2010 udah melakukannya. Ya. Nasuha ini melatih di klub Liga 2, klub Liga 3 Persiba Balikpapan, kemudian promosi ke Liga 2 untuk musim depan. Untuk musim depan. Nasuha ini 2010 timnas terkenal banget dia. Lalu ada Ricardo Salampesi Liga 2 juga, legenda Persipura ya. Nah, Persipura ini memang hampir terdegradasi. Ya, kemarin sempat playoff degradasi. Cuman kalau kita lihat perjalanannya, persiapan Persipura ini Hamin 3 pertandingan pertama pemain baru kumpul. Wow. Bahkan Boa Salosa itu teken kontrak Hamin 1 jelang pertandingan.
Oke. Dengan kondisi yang serba mendadak ini, capaian Salampesi membawa Persipura bertahan di Liga 2 ini sangat bagus. Lalu ada lagi di angkatannya Salampesi sama Nasuha di Piala AFF 2010 skuad itu ada Arif Suyono, ada Ahmad Bustomi sekarang di Liga 4 di bersama Persema. klubnya. Kalau Bustomi di Persema, lalu Arif Suyono di Persikoba Kota Batu. Ini dua-duanya ini adalah kampung halaman mereka. Jadi ya, warlocknya mereka. Dan si Bustomi sama Arif Suyono ini membawa timnya lolos ke Liga 4 zona nasional. Lolos ke nasional lumayan. Dan yang menarik adalah mereka ini semua lisensinya sudah AAFC. Selangkah lagi ke AFC Pro, nah itu udah bisa ngelatih di Liga 1 kalau udah punya AFC Pro. Nah, mungkin ini yang cukup menarik ya kan, karena memang kan tadi kan kalau Mas Asad bilang bahwa salah satu syaratnya ngelatih di Liga 1 adalah AFC Pro. Ya, betul. Sementara kan memang stok pelatih AFC Pro itu memang tidak banyak ya, terbatas untuk lokal. Itu mungkin belum sampai 50 kalau nggak salah pelatih lokal ya. Dengan yang mendapat AFC Pro 33 atau 36 gitu. Itu emang kenapa Mas? Kok maksudnya emang sulit atau gimana untuk AFC Pro yang bisa dapat AFC Pro ini? AFC Pro ini kan yang pertama sulit memang. Lalu butuh waktunya itu agak lama. Jadi modulnya itu ada modul 1, modul 2, modul 3. Kalau kita ingat generasinya Jajang Nurjaman, Aji Santoso itu kan sempat dikirim ke Spanyol kan? Iya, betul. Yang ke Alaves. Iya, Alaves ya, itu bagiannya. Jadi memang agak lama dan memang sulit, bukan hanya secara waktu lalu tesnya atau finansialnya juga. Memang semahal itu ya? Mungkin bola netes mungkin bisa dikasih tahu gambarannya berapa sih untuk kira-kira aja sih? Ratusan lah. Sampai ratusan juta? Ratusan juta untuk yang AFC Pro. Tapi memang ya itu memang harus diambil untuk peningkatan kualitas. Jadi ada ya kayak misalnya ada level-levelnya lah. Kalau misalnya di dunia pendidikan kan kalau S1 bisa ngajar sampai SMA. Iya, betul. Kalau untuk menjadi dosen kan minimal S2. S2 betul sekarang. Seperti itu yang juga terjadi di sepak bola kita. Selain mahal dari itu, tidak setiap tahun itu PSSI ataupun negara-negara lainnya, AFC atau negara mana Malaysia, Singapura itu selalu mengadakan kursus lisensi AFC Pro. Jadi selain mahal, kesempatannya ini juga sulit gitu. Gak setiap tahun ya berarti? Dia bukan kayak misalnya kalau kuliah kan setiap tahun ada bukaan tuh. Nah, berarti kalau AFC Pro ini memang tidak setiap tahun. Tergantung kebijakan federasi masing-masing. Makanya kalau nggak salah Kurniawan Dwi Yulianto itu mendapatkan lisensi dia itu di luar Indonesia. Waktu melatih di Sabah sama sekarang kan jadi bagian tim kepelatihan Como. Iya, betul. Itu katanya salah satu kesepakatannya dia melatih di Como sambil ngambil UEFA Pro ya. Terus ada beberapa pelatih lokal Indonesia juga yang mengambil lisensi di luar negeri karena ya itu kesempatannya tidak setiap tahun ada. Di Indonesia nggak ada untuk ngambil lisensi, dia memilih untuk ngambil di luar negeri. Nah mungkin tadi kan udah kita bahas ya sekelumit ya kesulitannya untuk ke AFC Pro. Nah tadi kita balik lagi nih ke pelatih-pelatih generasi baru ini. Generasi baru. Mereka gimana sih performanya? Kan sekarang kan kalau kita tahu kalau si Coach Nova Arianto kan kemarin membuat kejutan dengan kemenangan lawan Korea Selatan. Kalau yang pelatih-pelatih lain gimana? Yang tadi mungkin Mas Asad sebutin tadi. Coach Nova ini yang paling menarik sebenarnya, paling kelihatan ya. Tapi sebenarnya ini nggak mengejutkan gitu. Kan kakeknya itu pemain bola. Namanya Muhammad M. Anwar. M. Anwar bukan Muhammad Anwar ya, M. Anwar. Bapaknya pemain bola sekaligus pelatih legendaris Sartono Anwar. Pasti kalau penggemar bola lama tahu lah Sartono Anwar. Nah, si Sartono ini karakternya hampir mirip kayak Sintayong kalau mati. Keras banget, dan kalau ngomong ke pemain itu kayak blak-blakan gitu. Nah itu diwarisi karakter itu diwarisi Nova. Kalau teman-teman bola neters melihat video-video Nova melatih kan ngomongnya kan keras banget kan. Nah itu mungkin karakter, jadi darah pelatihnya itu memang udah turun temurun darah sepak bolanya. Dan ya kita berharap yang terbaik lah. Terbaik lah. Dia sebelum di timnas kan pernah ngelatih di Madiun
Putra sama Lampung Sakti. Memang nggak terlalu Bukan klub, menonjol tapi juga nggak terlalu buruk gitu capaiannya, sehingga akhirnya dipercaya jadi asisten pelatih timnas. Terus tadi siapa lagi? Nasuha. Nasuha ya. Nasuha ini dia kan pensiun dini kan dari pemain. Iya, karena cederanya parah. Cedera lutut yang terus-menerus itu kan. Lalu dia memulai karir jadi asisten pelatih. Yang cukup menonjol itu kan waktu dia di Rans Nusantara. Rans Liga 2 itu kan. Yang promosi itu ya. Sama coach RD. Lalu sempat juga waktu Rans di Liga 1 dia juga jadi bagian dari tim kepelatihan. Nah, kemudian di musim ini secara mengejutkan dia mengambil langkah yang menurut saya ini pas gitu loh. Dia memilih menerima pekerjaan di Persiba Balikpapan walaupun itu di Liga 3 ya. Liga 3 atau Liga Nusantara. Liga Nusantara ya, kan? Nama resminya. Nama resminya. Nah, di Liga Nusantara ini si Nasuha berhasil membawa timnya untuk promosi ke Liga 2 dan Liga Nusantara ini walaupun levelnya Liga 3 ini formatnya kan sangat berat kan. Dia harus main di kayak waktu Liga 1 waktu zaman Covid itu kan, home to sistem bubble itu kan. Nah, jadi prestasinya Nasuha ini membawa Persiba promosi ke Liga 2 ini patut kita acungi 2 jempol. 2 jempol. Terus yang lain tadi mungkin yang Warlock. Si Bustomi sama siapa tadi? Arif Suyono. Nah, ini menarik nih. Dua pemain ini katanya mereka ini memulai karir sepak bola bersama-sama. Pertemanan. Masuk ke level senior kan, pertemanan. Dan di beberapa musim terakhir mereka itu juga kayak satu paket gitu loh. Misalnya di Persela sama-sama di Persela, di Perseka Tegal sama-sama di Perseka Tegal. Nah, sekarang nih dua sahabat ini memulai karir pelatih bersama, dan kalau kemarin saya sempat lihat Instagram mereka ya. Semoga kita bisa melatih timnas bersama-sama. Oke juga ya. Dulu pemain timnas bersama-sama, melatih timnas bersama-sama. Nah, yang menarik lagi di Liga 4 musim ini, keduanya ini sempat berhadapan sebagai musuh. Iya, karena memang satu daerah kan ya. Persema menang 1-0. Bustomi mengalahkan Arif Suyono. 1-0 untuk sekarang. Ya, tapi keduanya lolos di Liga 4 nasional dan kita tunggu sejauh mana mereka mampu melaju. Iya. Nah, mungkin pertanyaan bukan pamungkas sih. Pertanyaan $1 juta kalau kata orang-orang. Apakah menurut Mas Asad pelatih lokal punya tempat di negara sendiri? Ini kan soalnya kan memang tadi kita membahaskan tadi kan di secara kalau misalnya Liga 1 tadi memang terkendala lisensi. Terus sekarang kita juga lihat di Liga 2 musim ini kan mulai banyak yang pakai pelatih asing juga. Betul. Nah, kalau Mas Asad melihat apakah dengan generasi baru yang sekarang pelatih lokal kita ini dalam tanda petik bisa bersaing nggak sih? Mungkin mendapatkan tempat di kompetisi kita sendiri. Ya. Kalau untuk Liga 2 saya pikir sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Kalau kita flashback yang Liga 2 musim ini juaranya kan PSM kan. Pelatihnya Coach Erwan, sebelumnya Coach Seto. Seto Nurdianto. Lalu juara Liga di final kan bertemu Bayangkara FC. Pelatihnya pelatih lokal juga, betul. Pelatih Coach Hamim. Ini pelatih yang salah satu pelatih yang ikut mengorbitkan Rizky Ridho. Persebaya. Lalu di Liga 2 juga ada coachnya ada Aji Santoso. Yang hampir promosi. Hampir peringkat 3. Jadi pokoknya hampir promosi. Masuk playoff kan. 6 besar kalau. 6 besar. Masuk playoff kan. Nah, untuk pelatih-pelatih lokal ini kesempatan di Liga 2 ini sangat terbuka lebar. Karena harus diakui kalau untuk klub-klub Liga 2 mereka mendatangkan pelatih asing ini kan agak tricky. Mahal juga ya. Mahal, apalagi kalau yang baru ya administrasinya bagaimana. Itu kan juga mereka harus berhitung kan. Tapi kalau untuk Liga 1 memang harus diakui agak sulit. Kenapa? Karena ya mungkin kita harus menonjolkan lokal pride kita seperti Malut United itu misalnya yang percaya Imran Nahumaruri dan kebetulan dia kan berprestasi juga kan? betul warga lokal Maluku kan. Cuman
harus dilihat juga bahwa Liga 1 ini levelnya adalah profesional. Ukurannya adalah prestasi. Iya, pasti ya. Jadi mungkin itu juga menjadi pemikiran pihak klub untuk kalau kita misalnya pelatih lokal kurang berprestasi atau harus lisensinya kurang itu kenapa kita nggak ambil pelatih asing? Apalagi kalau kita lihat daftar juaranya kan pelatih asing terus. Pelatih asing terus, betul. Nah, mungkin agak sulit untuk bersaing di Liga 1 tapi bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin ya. Kalau klub juga nggak yang asal lokal lah, nggak bisa gitu. Mereka kan juga harus berpikir prestasi. Iya, arah prestasi. Karena kalau nunjuk pelatih lokal prestasinya kurang nanti supporternya juga marah-marah. Harus realistis iya. lah. Kayaknya pelatih lokal terakhir yang menang juara Liga 1 itu Jajang ya, Coach Jajang ya. Coach Jajang itu udah tahun 2014. Persib Bandung. Udah sekarang udah 11 tahun ya. Iya. Nah, sebelumnya kan ada Coach RD. Dengan Sriwijaya. Kalau zaman dulu ada Coach Benny Dolo. Prestasinya bagus di Arema juara Iya, betul. Lain itu. Iya, berarti kita doakan lah ya. Kita doakan. Mungkin dari Liga 2 kalau misalnya oke kan mungkin bisa jadi pijakan untuk loncat ke Liga 1. Oke, Bola Neters, itu tadi pembahasan bareng Bola edisi kali ini. Kita membahas the next gen pelatih lokal timnas Indonesia. Mari kita doakan pelatih-pelatih lokal kita berkembang, punya kualitas yang oke, punya sertifikasi lisensi yang bagus, dan semoga ada coach Janur lagi yang bisa membawa tim Liga 1 juara. Nah, oke, untuk edisi kali ini saya Serafin Unuspasi dan rekan saya Asad Arifin. Kita jumpa lagi di edisi Bareng Bola berikutnya. Dadah. Ciao.